Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Akbar Yulianto dengan NIM 22135439 dan rekan saya Maulana Yusuf Lakandaiti dengan NIM 2213544052. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian suhu dan kelembaban untuk ruang pemotongan daging dan pemisahan daging ayam. Ruang pemotongan dan pemisahan daging ayam memerlukan pengendalian lingkungan yang stabil untuk menjaga kualitas, kesegaran, dan keamanan produk. Pada kondisi ideal, suhu harus dipertahankan pada 13 derajat Celcius dan kelembaban pada 65% RH agar pertumbuhan mikroorganisme dapat ditekan serta kualitas daging tetap terjaga. Untuk video ini bertujuan merancang sistem kendali PID berbasis Network Control System atau NCS serta menganalisis pengaruh delay komunikasi ESP-NOW dan Wi-Fi terhadap kestabilan pengendalian suhu dan kelembaban. Pertama kita masuk ke parameter suhu. Pertama kita melaksanakan plan suhu menggunakan MATLAB, dan di sini terlihat hanya plannya saja tanpa PID dan juga tanpa delay. Untuk plannya sendiri memiliki gain sebesar 0,8 dan konstanta waktunya 4,5 detik. Nilai gain 0,8 ini menunjukkan besaran pengaruh input terhadap output sistem, yang artinya setiap perubahan input akan menghasilkan perubahan output sebesar 0,8 kali pada kondisi steady state. Sedangkan untuk konstanta waktunya 4,5 menunjukkan kecepatan respon plan dalam mencapai kondisi tune-up. Selanjutnya scope-nya. Dari respon grafiknya, keluaran sistem itu meningkat secara bertahap menuju nilai steady state tanpa osilasi yang signifikan. Dan dari karakteristik ini menunjukkan bahwa plan memiliki sifat stabil dan dapat dimodelkan sebagai sistem order 1. Namun respon yang dihasilkan terlihat masih relatif lambat untuk rest time-nya, sehingga diperlukan selanjutnya itu pengendalian PID agar dapat mencapai set point lebih cepat dan akurat. Nah, dikarenakan tanpa PID itu rise time masih lambat, maka di sini pada plan yang baru ditambahkan PID untuk melihat respon grafiknya gimana. Namun sebelumnya harus kita tulis terlebih dahulu untuk KPKI dan KD. Nah, setelah dilakukannya tuning, didapatkan parameternya. Untuk P itu sebesar 2,4, untuk I-nya sebesar 0,6904, dan untuk D-nya itu sebesar 0,7929, di mana masing-masing dari parameter itu untuk KP berfungsi mempercepat respon sistem menuju set point, KI-nya berfungsi mengurangi error steady state, dan KD berfungsi meredam overshoot dan osilasi. Untuk si proses tuningnya ini sendiri dilakukan menggunakan MATLAB untuk memperoleh kombinasi parameter PID untuk menghasilkan respon dari si rest time lebih cepat dan overshoot yang minimal. Nah, untuk angka ini karena hanya baru menggunakan PID, menggunakan plan, kita harus melihat juga untuk respon grafiknya bagaimana. Setelah PID diterapkan, respon sistem mengalami peningkatan dibandingkan plan sebelumnya yang open loop. Berdasarkan grafik, suhu mampu mencapai set point dengan cepat dan tidak menunjukkan osilasi yang besar, dan errornya juga semakin mengecil sehingga mendekati 0 ketika sistem mencapai kondisi tune-up. Dari respon grafik ini menunjukkan bahwa si pengendali PID mampu mempercepat proses pencapaian set point sekaligus mempertahankan kestabilan sistem. Kemudian kita coba dengan menambah delay pada plan. Untuk delay sendiri terdapat dua dengan masing-masing delay sebesar 0,5 detik dengan total delay sebesar 1 detik. Nah, ketika scope-nya dibuka untuk melihat grafik si responnya, nah terlihat ketika delay ditambahkan ke dalam sistem, respon yang dihasilkan cukup berubah dengan signifikan. Keterlambatan pengirimannya menyebabkan si controller menerima data yang tidak sesuai dengan kondisi aktual pada plan. Akibatnya aksi untuk kontrolnya diberikan menjadi lebih lambat untuk rest time-nya dan terjadi peningkatan overshoot. Selanjutnya kita beralih ke pengujian plan suhu dan PID closed loop menggunakan satu microcontroller tanpa jaringan. Seperti yang kita lihat di sini untuk programnya sudah terupload pada ESP. Nah, untuk pada grafiknya ini terdapat 4 value. Value 1 itu yaitu SP atau set point-nya. Value 2 yang garis oranye ini yaitu MV manipulated variable. Value 3-nya itu PV. Value 3 yang berwarna hijau. Itu tuh proses variable, dan value 4-nya adalah error. Pengujian ini dilakukan tanpa komunikasi jaringan. Seluruh proses pembacanya, perhitungan PID dan pengendalian aktuator dilakukan dalam satu ESP32 sehingga tidak terdapat delay komunikasi antar perangkat. Untuk analisis sendiri, pada awal pengujian nilai PV-nya itu value 3 masih berada di bawah set point 13 derajat Celcius,
sehingga nilai errornya bernilai besar. Karena error cukup besar, PID menghasilkan nilai MV yang tinggi untuk mempercepat kenaikan suhu menuju set point. Seiring berjalannya waktu, MV terus meningkat dan mendekati SP. Ketika semakin mendekat dengan set point, nilai error mulai mengecil dan PID secara otomatis menurunkan nilai MV agar tidak terjadi overshoot yang besar. Dari grafik juga terlihat bahwa kurva MV-nya mampu mengikuti kurva SP dengan baik. Setelah mencapai set point, error berada sangat dekat dengan 0, yaitu di sini, menunjukkan bahwa suhu berhasil dipertahankan pada nilai yang diinginkan. Nilai MV-nya juga, yaitu value 2, menunjukkan perilaku yang stabil. Pada awal pengujian, MV berada pada nilai tertinggi untuk mempercepat respon, kemudian menurun dan berfluktuasi pada rentang tertentu untuk mempertahankan suhu tetap berada di sekitar 13 derajat Celcius. Itu sekarang kita akan menggunakan dua microcontroller. Di sini kita lakukan pengujian gabungan pelayanan suhu dan PID closed loop menggunakan microcontroller via ESP-NOW. Nah, untuk respon grafiknya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Value 1 itu SP, value 2 nya itu MV, value 3 PV, untuk value 4 error, dan untuk value 5 itu delay. Nah, berdasarkan hasil dari respon grafiknya, delay komunikasi ESP-NOW berada pada rentang 2 hingga 12 milisecond. Karena delaynya yang terjadi hanya beberapa milidetik, controller masih bisa menerima data sensor hampir secara real time. Hal yang menyebabkan nilai PV tetap mampu mengikuti SP dengan baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Error yang muncul juga dapat segera dikoreksi oleh PID melalui perubahan nilai MV. Setelah suhu mencapai set point, PV tetap berada di sekitar nilai target dengan fluktuasi yang relatif kecil. Nah, sebelumnya itu kan tanpa tuning, dan sekarang kita melakukan yang sama, yaitu 2 mikro menggunakan ESP-NOW. Namun di sini kita memiliki sub tuning. Nah, pada dari grafik juga terlihat bahwa respon sistem lebih halus dan error lebih kecil dibandingkan PID statis. Kemudian delaynya menjadi 2,3 milisecond. Di sini terlihat juga parameter PID dapat menyesuaikan diri sehingga sistem tetap mampu mempertahankan suhu di sekitar set point, yaitu 13 derajat Celcius. Selanjutnya kita masih melakukan pengujian untuk pelayanan suhu dan PID closed loop menggunakan 2 microcontroller, namun untuk kali ini komunikasinya via Wi-Fi. Yang pertama itu tanpa sub tuning, dan ini adalah untuk grafik dari si delay-nya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa delay komunikasi menggunakan Wi-Fi berada pada rentang 1,4 hingga 1,6 detik. Nilai delay ini terhitung jauh lebih besar dibandingkan menggunakan komunikasi via ESP-NOW. Akibatnya controller menerima data dalam kondisi terlambat, sehingga informasi yang digunakan untuk menghitung PID tidak lagi mempresentasikan kondisi waktu offline. Dan untuk si grafik respons PV-nya sendiri, nah seperti ini, menunjukkan bahwa PV membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengikuti SP. Errornya juga memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mendekati 0. Selain itu, MV mengalami perubahan yang lebih besar karena PID terus berusaha untuk mengoreksi kondisi yang sudah berubah ketika data diterima. Nah, sama seperti bagian sebelumnya, di sini juga kita laksanakan yang menggunakan self tuning. Untuk self tuning ini terlihat dari respon grafiknya. Untuk delay terlihat lebih jelas, yaitu lebih rendah daripada tanpa self tuning, sekitar 19,4 milisecond. Terlihat juga di grafiknya bahwa dengan menggunakan self tuning ini mampu memperbaiki performa sistem dengan menyesuaikan parameter PID secara otomatis terhadap kondisi si plant. Error yang muncul juga menjadi lebih kecil dan respon dari PV terlihat lebih halus dibandingkan menggunakan metode Wi-Fi tanpa self tuning. Namun jika emang dilihat dari si waktu delaynya, memang belum secepat menggunakan komunikasi ESP-NOW. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan pelayanan kelembapan dengan transfer function sebagai berikut, dengan nilai gain 1,3 dan fasilitas waktu 1,5 detik. Jadi nilai gain sebesar 1,3 menunjukkan bahwa rumah itu memberikan pengaruh yang cukup besar, dan persasta 1,5 detik menunjukkan bahwa plan memiliki respon yang relatif cepat. Berdasarkan grafik respon step, kelembapan meningkat secara bertahap hingga mencapai kondisi steady state dengan karakteristik yang stabil dibandingkan plan suhu yang memiliki persasta waktu 4,5 detik. Plan kelembapan memiliki respon yang lebih cepat karena persasta waktunya hanya 1,5 detik. Hal ini menunjukkan
bahwa perubahan input pada sistem kelembapan lebih cepat mempengaruhi output dibandingkan sistem suhu. Selanjutnya tuning PID menggunakan MATLAB. Jadi parameter yang digunakan yaitu KP KEKD dengan nilai KP 0,6 dan KI 0,5 dan KD 0,0001. Ini nilai KP yang relatif kecil menunjukkan bahwa sistem kelembapan tidak memerlukan aksi proporsional yang terlalu besar karena plan sudah memiliki respon yang cukup cepat. Nilai KI digunakan untuk memastikan error dapat dikurangi hingga mendekati 0. Sedangkan nilai KD yang sangat kecil menunjukkan bahwa respon plan sudah cukup stabil sehingga tidak memerlukan aksi derivatif yang besar. Selanjutnya pengujian PID, closed loop menggunakan delay dengan delay total 1 detik. Setelah diberikan delay komunikasi, respon sistem mengalami perubahan yang cukup signifikan. Informasi yang diterima controller tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual plan sehingga aksi kontrol menjadi terlambat. Akibatnya sistem menghasilkan overshoot yang lebih besar dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kondisi stabil dibandingkan pengujian tanpa delay. Selanjutnya pengujian kelembapan menggunakan satu microcontroller dengan terlihat gambar grafik dengan keterangan value 1 itu SV atau set point, value 2 MV, value 3 PV atau process value, dan value 4 adalah error. Pengujian ini dilakukan menggunakan satu ESP32 sehingga proses pengujian sensor, penghitungan PID, dan penilaian aktuator dilakukan secara lokal tanpa komunikasi jaringan. Pada awal pengujian, nilai PV masih berada di bawah set point 65% RH sehingga error cukup besar. PID merespon kondisi tersebut dengan menghasilkan nilai MV yang tinggi untuk mempercepat kenaikan kelembapan. Seiring waktu, PV meningkat dan semakin mendekati SV ketika kelembapan mendekati 65% RH. Nilai error mulai berkurang sehingga PID menyesuaikan nilai MV agar tidak terjadi overshoot yang lebih besar. Berdasarkan grafik, PV mampu mengikuti SV dengan baik hingga mencapai kondisi tuna. Setelah set point tercapai, nilai error mendekati 0 dan kelembapan dapat dipertahankan pada rentang yang stabil sekitar 65% RH. Jadi sistem ini berhasil mencapai set point kelembapan dengan error yang kecil dan respon stabil ketika tidak terdapat delay komunikasi. Pengujian kelembapan menggunakan ESP-NOW dengan delay komunikasi dengan minimum 2 milisecond dan maksimum 15 milisecond. Dengan keterangan grafik seperti berikut: value 1 itu SV, value 2 MV, value 3 PV, value 4 adalah error, dan value 5 merupakan delay. Jadi hasil pengujian menunjukkan delay komunikasi ESP-NOW berada pada rentang 2 hingga 15 milisecond. Nilai ini sangat kecil dibandingkan dengan backup plan kelembapan sehingga controller masih menerima data sensor hampir secara real time. Berdasarkan grafik, PV mampu mengikuti SV dengan baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang besar dari set point 65% RH. Ketika muncul error, PID segera melakukan koreksi melalui perubahan nilai MV sehingga kelembapan kembali mendekati nilai target. Fluktuasi yang terjadi relatif kecil dan tidak menyebabkan sistem keluar jauh dari set point. Selanjutnya pengujian ESP-NOW dengan self tuning. Jadi pada pengujian ini digunakan mekanisme self tuning yang memungkinkan parameter PID diperbarui secara otomatis sesuai kondisi sistem dengan nilai KP 0,6, KI 0,5 dan KD 0,001 dan dengan nilai 1,2 ms. Dari grafik terlihat bahwa respon sistem menjadi lebih halus dan error lebih kecil dibandingkan PID statis. Ketika terjadi perubahan kondisi plan, parameter PID dapat menyesuaikan diri sehingga sistem mampu mempertahankan kelembapan di sekitar set point dengan lebih baik, yaitu 60%. Delay komunikasi yang rendah pada ESP-NOW juga mendukung proses self tuning karena data yang digunakan untuk evaluasi masih menggambarkan kondisi aktual plan. Selanjutnya pengujian kelembapan menggunakan Wi-Fi dengan delay komunikasi dapat dilihat dari grafik. Minimumnya itu 1,4 second dan maksimum 1,5 second. Dari grafik ini dilihat keterangan yaitu value 1 SP, value 2 MV, value 3 PV, value 4 error, value 5 delay. Dan berdasarkan hasil pengukuran delay komunikasi Wi-Fi berada pada rentang 1,4 hingga 1,5 second. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan ESP-NOW. Keterlambatan tersebut menyebabkan controller menerima data kelembapan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual plan. Akibatnya perhitungan PID dilakukan berdasarkan informasi yang terlambat sehingga respon sistem
menjadi kurang optimal. Pada grafik terlihat bahwa PV membutuhkan waktu lebih lama untuk mengikuti SP dan error. Juga memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mendekati nol. Nilai MV cenderung berubah lebih besar karena PID terus melakukan koreksi terhadap kondisi yang sebenarnya sudah berubah. Selanjutnya pengujian Wi-Fi dengan self tuning. Jadi self tuning ini mampu memperbaiki performa sistem dengan melakukan penyesuaian parameter PID secara otomatis. Error yang muncul dapat dikurangi dan respon sistem menjadi lebih halus dibandingkan pengujian Wi-Fi tanpa self tuning. Namun demikian, pengaruh delay komunikasi tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya meskipun parameter PID berubah secara adaptif. Data yang diterima controller masih mengalami keterlambatan sehingga performa sistem tetap berada di bawah ESP9. Self tuning membantu meningkatkan kualitas pengendalian komunikasi Wi-Fi, tetapi delay jaringan masih menjadi faktor utama yang membatasi performa sistem. Berdasarkan hasil simulasi dan implementasi dari plan-nya, performa sistem mengalami peningkatan setelah diterapkan kendali PID. Dibandingkan plan tanpa kontrol, yaitu yang open loop, sistem PID closed loop mampu mencapai set point yang lebih cepat, mengurangi error dan menghasilkan respon yang lebih stabil. Namun ketika ditambahkan delay komunikasi, performa sistem menurun yang ditunjukkan oleh peningkatan overshoot dan settling time. Pada implementasi NCS menggunakan komunikasi ESP-Now, terlihat menghasilkan delay yang sangat rendah, yaitu untuk suhu 2 hingga 12 ms dan 2 hingga 15 ms untuk kelembapan, sehingga mampu mempertahankan set point untuk suhu 13 derajat Celcius dan untuk kelembapan sekitar 65% RH dengan respon yang stabil dan error yang kecil. Sebaliknya, komunikasi Wi-Fi memiliki delay lebih dari 1 detik sehingga menyebabkan penurunan kualitas pengendalian akibat keterlambatan pengiriman data. Selain itu, untuk penerapan self tuning dibuktikan mampu membantu memperbaiki performa sistem dengan menyesuaikan parameter PID secara otomatis terhadap kondisi plan. Secara keseluruhan, hasil pengujian sistem ini menunjukkan bahwa semakin besar delay komunikasi, semakin besar penurunan performa kendali PID. Oleh karena itu, kami mencapai kesimpulan bahwa komunikasi menggunakan ESP-Now merupakan metode yang paling sesuai untuk implementasi NCS pada pengendalian suhu dan kelembapan ruang pemotongan dan pemisahan daging ayam. Sekian dari kami, terima kasih.